Dan ini diucapkan oleh seorang Amin Rais. Dapat kita simpulkan bahwa bagaimana PSK-nya hatinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Harian TV. Amin Rais kembali mengungkapkan hatinya yang Amin Rais kembali berbuat sesuatu hal yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu hal tentang pemakzulan Jokowi dalam sebuah acara di Solo kemarin. Dalam pidatonya tersebut Amin Rais mengungkapkan untuk masyarakat Indonesia, yaitu berjihad memakzulkan Jokowi agar lengser, ya, karena Amin Rais menilai bahwa Jokowi ini sudah terlalu tidak baik. Dalam bahasa kasar yang diungkapkan Amin Rais, yang seharusnya tidak diungkapkan oleh orang sekaliber dia, sekaliber Amin Rais, adalah tentang Jokowi itu Jokowi itu PSK. Saya saja mengungkapkan seperti ini di depan umum itu sangat apa ya? Sangat tidak ingin sekali dengan memberikan kata-kata seperti itu, apalagi pada pimpinan negara. Dan ini diucapkan oleh seorang Amin Rais. Dapat kita simpulkan bahwa bagaimana PSK-nya hatinya, seperti itu. Dari sini kita akan bahas tentang Amin Rais yang mengungkapkan seperti itu. Jadi dalam sebuah acara, ini Amin Rais berpidato tentang people power. Jadi Amin Rais itu mengungkapkan bahwa Jokowi itu menjadi presiden karena kekuatan people power. Kemudian Amin Rais mengungkapkan bahwa Jokowi juga bisa lengser dengan people power. Tapi di sini sampai detik ini, sampai perkataan ini, sampai apa yang dikatakan Amin Rais ini sebenarnya tidak relevan sama sekali apa yang diungkapkan. Bahwa Jokowi bisa menjadi presiden karena people power, benar, karena kekuatan rakyat yang menginginkan sebuah perubahan yang karena saat itu Indonesia stagnan dari segi perekonomian, stagnan dari segi kemajuan, tidak maju sama sekali selama pemerintahan 10 tahun di tangan SBY saat itu. Ada perubahan, makanya rakyat dengan people powernya mengangkat, ya, mendukung Jokowi yang notabene bukan dari kalangan apa-apa, ya, bukan dari kalangan darah biru, dari kalangan rakyat jelata, kemudian diangkat oleh rakyat Indonesia, walaupun tidak 100% ya, ini untuk menjadi presiden Indonesia. Dan kita bisa merasakan sampai sekarang pemerintahan yang dilakukan Jokowi, Presiden Jokowi ini sudah membawa sangat banyak sekali perubahan dari segi infrastruktur, dari segi kemajuan yang lainnya, itu sangat besar sekali. Tapi ya itu, ada secuil debu, ya, sedikit debu yang menumpuk, ya, ataupun mengotori meja di situ, yang masih ingin mengungkapkan kekuatannya atau ingin mengotori. Makanya Amin Rais juga mengatakan di situ, dengan kekuatan people power maka Jokowi bisa tumbang. Jokowi itu apa? Seperti itu di hadapan Allah. Ya, kita kalau membandingkan Jokowi dengan Gusti Allah, ya, tidak relevan. Kita harus membandingkan Jokowi dengan orang, ya, dengan manusia, ya.
Kalau kita bandingkan dengan Gusti Allah atau Allah yang menciptakannya, tidak relevan kita membandingkannya. Jelas jauh kalah. Tapi kalau dibandingkan dengan Amin Rais, ya, Jokowi itu kerikil besar. Ya. Tapi kalau Amin Rais itu debu yang kalau hanya bisa dilihat itu dengan mikroskop saja. Itu perbandingannya. Makanya kata-kata yang sombong dari Amin Rais dengan mengatakan kata-kata yang seperti itu saya pikir hanya debu yang seharusnya dibuang dan uh, tidak ya disemplah, kalau dari meja itu bersihkan, dilap gitu aja selesai. Apakah relevan di zaman ini sekarang ya, di tahun 2023 ini ada pernyataan people power, sedangkan dari segi berbagai banyak survei, dari segi kepuasan tingkat Jokowi, kepuasan Jokowi, kinerja Jokowi itu 82%. Dari sini kita bisa melihat ya, dulu ketika Jokowi menang dalam Pilpres tahun 2019 itu 55%. Itu kekuatan yang besar di Indonesia, di seluruh rakyat Indonesia, dengan perbandingan Prabowo yang saat itu 45, ya 45, berapa seperti itu. Dari sini seiring perjalanan waktu pemerintahan Jokowi, ada survei di akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu 82%. Ini tidak terjadi di presiden-presiden sebelumnya yang bisa mencapai 82% tingkat kepuasan dari kinerja dari presidennya. Apalagi di akhir-akhir pemerintahan seperti ini. Dari sini kenapa gerakan people power dari Amin Rais itu tidak relevan? Ya kita bandingkan. Kalau kita mengaca ya, perbandingan kekuatan Jokowi ya dengan orang-orang yang stres, tidak tidak suka dengan Jokowi itu jauh sekali ya. Beda ketika itu disamakan ya, katanya itu bisa disamakan dengan, kalau kata Yusuf Kala ya, itu bisa disamakan dengan gerakan people power tahun 98. Kalau terus seperti ini ya tidak relevan semuanya ya. Nah ini Amin Rais mau mengatakan ya, apalagi dia mengungkapkan ini di Solo dan ingin mengacak-ngacak Solo dengan gerakan people powernya, apalagi di Solo ya. Kekuatan Gibran di Solo itu kemarin saat Pilwakot ya, saat itu ya, pilihan wali kota itu 86% Gibran itu ya, 86, berapa persen ya, persentase kemenangan Gibran, sedangkan lawannya cuma 13, berapa persen seperti itu ya. Apalagi di Solo, seberapa debunya kekuatan Amin Rais di sana. Kalau di tingkat nasional ya agak lebih besar lah, tapi kalau di Solo tidak ada apa-apanya sama sekali, kan tidak relevan sama sekali ketika Amin Rais itu menyatakan itu di Solo dan ingin mengacak Solo, ingin meleserkan Jokowi dengan kekuatan people powernya di Solo. Lalu apakah seruan jihad ini relevan dengan kondisi sekarang? Ya jelas tidak. Kita bisa melihat apakah umat muslim, saya sebagai orang Islam ya, saya merasakan sendiri, apakah umat Islam ini dijajah? Tidak. Apakah umat Islam ini kebebasan ibadahnya eh, diganggu? Tidak. Apakah di Indonesia Islam itu kekuatannya masih yang tertinggi? Cuman golongan Islamnya Amin Rais saja, golongan-golongan Amin Rais saja yang merasa bahwa mereka didolimi, padahal itu hubungannya cuma syahwat politiknya Amin Rais, kan tidak sesuai dengan perkataan jihad. Jihad itu ketika kita umat Islam itu diperangi, kebebasan ibadahnya diganggu seperti di Palestina, itu jihad. Kalau mau jihad jangan di Indonesia,
Kalau mau jihad di Palestina sana atau di tempat-tempat di Timur Tengah sana yang di situ kebebasannya, ataupun di situ atau di tempat-tempat yang di situ kebebasan agama ya Islam atau di Rohingya di sana itu diganggu. Kalau mau jihad di sana tidak relevan sekali kalau mau menyerukan jihad itu di Indonesia, tidak relevan sama sekali kan, seperti itu. Saya pikir apa yang disampaikan Amin Rais ini sangat eh, mengada-ngada dan memaksakan diri, dan lupa bahwa dia itu, Amin Rais dan pendukungnya itu cuma sekecil debu dibandingkan dengan uh, batu yang sangat kuat, seperti itu. Perbandingannya seperti itu. Makanya kalau Amin Rais seperti itu terus, saya khawatir. Tapi ini sih relevan ya dengan perkataan Gus Dur bahwa Amin Rais itu akan menjadi gelandangan politik. Gelandangan politik itu apa? Orang yang sampai tua ya, sampai seumur hidupnya itu tidak menikmati kehidupan politiknya, tidak yang dulu mencita-citakan ingin menjadi presiden Amin Rais ya, sampai sekarang masih ingin menjadi semacam presiden ya, dengan cara melengsarkan. Kayaknya hobinya Amin Rais ini kayak melengsarkan Gus Dur, melengsarkan yang lain seperti itu, hobinya. Dan setiap uh, pemerintahan ya yang ada itu kayaknya Amin Rais itu hobinya memang ingin melengsarkan kalau tidak sesuai dengan apa yang dia. Tapi memang iya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu Amin Rais tidak pernah. Ya cuma di MPR itu saja Amin Rais bisa melengsarkan Gus Dur ya. Seperti itu dengan kekuatannya dulu. Ya, beda dengan kekuatan sekarang. Demokrasi, kekuatan rakyat seperti ini beda. Ya sebetulnya semoga bertobat, bukan bertobat ya, sadar diri lah seperti itu. Minimal sadar diri dengan apa yang dilakukan. Berjihad kok di negara Indonesia tidak relevan sama sekali. Berjihad kok di Solo, atau mengatakan people power kok di Solo, ya tidak relevan. Apalagi di Indonesia yang sekarang pada detik ini tingkat kepuasan secara nasional Presiden Jokowi itu di angka 82%. Tidak relevan lagi ya. Kecuali ya, sekarang Jokowi itu aneh dari segala segi apapun. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi itu rendah. Kekuatan people power bisa digunakan. Tapi kalau sekarang, detik ini, kekuatan people power, siapa yang mau maju? Yang pendukungnya Jokowi lebih banyak daripada pendukungnya Amin Rais. Yang sakit hati seperti ini. Ya kan, seperti itu. Hanya tidak relevan. Oke, terima kasih. Oh ya, aku ingin mengatakan ya. Jadi, salah satu ya, kita berbicara di publik seperti ini itu tidak semata-mata kita dibayar atau menjadi buzzer. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, berkata, mengungkapkan pendapat seperti ini adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Sama dengan Amin Rais yang mengatakan Jokowi itu BSK, sama ya, sama. Kita sebagai warga negara Indonesia juga boleh mengatakan, mengungkapkan pendapat seperti ini kalau tidak setuju dengan apa yang diungkapkan orang lain. Yang penting kan tidak anarkis kan, seperti itu. Dan ini bagian dari demokrasi. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa ini buzzer, kalau mendukung Jokowi ini buzzer, ini buzzer. Kata-kata seperti itu cuma diucapkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pendapat atau tidak berani mengungkapkan pendapat di tempat umum, tapi dia cuman pahamnya tentang itu aja. Ya, kalau aku melihat orang yang mengatakan ini buzzer itu cuman sebenarnya orang yang tidak paham apa-apa, cuma ikut-ikutan saja. Makanya salah satu bentuk demokrasi itu adalah
kita berani mengungkapkan pendapat seperti ini di tempat umum. Ya, yang penting pendapat ini tidak merugikan orang lain dan tidak memfitnah orang lain, kan seperti itu. Terima kasih dari saya. Salam berpikir waras. Gunakan akal sehat kita untuk Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.